Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gula Suryani dari Departemen Anestesiologi dan Rehabilitatif. Pada video skills kali ini kita akan mempraktekkan pemasangan sanitizer untuk dengan tindakan hipnosis. Kasus dalam skills kali ini adalah seorang laki-laki 30 tahun membawa ke UGD karena mengalami kecelakaan lalu lintas motor menghantam. Saat datang, pasien ICS gelap, kemudian dilakukan scan, dan setelah scan, pasien mengalami penurunan kesadaran dan penurunan. Indikasi intubasi adalah yang pertama sebagai proteksi jalan nafas, misalnya pada pasien dengan penurunan kesadaran dengan ICS 8, cedera maksilofasial sehingga mengancam jalan nafas, luka bakar inhalasi, kemudian sebagai proteksi ketika melakukan anestesi, dan adanya gangguan refleks menelan dan batuk serta kejang terus-menerus. Yang kedua adalah sebagai akses memberikan ventilasi mekanik, contohnya pada pasien dengan gagal nafas, nyeri jantung, dan pasien yang akan melakukan intubasi. Kontraindikasi dari intubasi adalah yang pertama adanya trauma jalan nafas yang menyulitkan pemasangan EP, yang kedua obstruksi jalan nafas total, misalnya ada corpus calmum atau massa di laring atau di faring. Kemudian yang ketiga adalah penyakit di orofaring atau laryngofaring yang jika terkena stimulasi mekanik akan menimbulkan perdarahan yang berat. Sementara vertikasi intubasi ini dapat menimbulkan peningkatan hemodinamik, tachycardia, hipertensi, menimbulkan infark, meningkatkan tekanan intrakranial dan tekanan intraokular, spasme dan trauma jalan nafas. Sewaktu kita memberikan ventilasi tekanan positif, dapat terjadi regurgitasi dan aspirasi. Mas, dok, pasien mengalami penurunan kesadaran. CGCS I1, P2, M4, GCS-nya 7 harus dilakukan intubasi. Melakukan pemeriksaan pasien, melihat memeriksa tanda vital, tensi, nadi, dan saturasi. Kemudian kita mengecek jalan nafas pasien, menilai apakah ada kesulitan ventilasi dan intubasi. Kesulitan ventilasi dengan menggunakan Mohs kriteria dan kriteria intubasi menggunakan Lehmann kriteria. Jika ada sekret atau benda asing di dalam mulut, kita lakukan suction. Setelah melakukan asesmen jalan nafas, kita lakukan pemeriksaan torak dan abdomen. Setelah melakukan anamnesa singkat pemeriksaan fisik pasien, kita mengidentifikasi resiko dan komplikasi pasien dan melakukan hipoksia kepada keluarga pasien. Tahap berikutnya adalah melakukan persiapan alat dan obat. Sewaktu melakukan persiapan alat, jangan lupa kita cek apakah alat ini berfungsi dengan baik atau tidak. Alat yang disiapkan pertama adalah laryngoskop. Kita pilih blade yang sesuai, kita pastikan bahwa lampunya nyala. Kemudian yang kedua adalah pipa endotracheal tube. Kita cek dulu apakah balon bisa mengembang dengan sempurna atau tidak menggunakan spetcam. Kita kembangkan dengan menjaga ujung EP tetap dalam kondisi steril. Kemudian kita tunggu beberapa saat. Jika tidak ada pengempesan balon, nanti EP dapat digunakan. Kemudian yang ketiga adalah introducer atau stilet. Fungsinya adalah untuk menjaga kurvatura ET tetap melengkung sehingga mudah dimasukkan ke trakea. Yang keempat adalah oropharyngeal airway. Ini fungsinya adalah menjaga pangkal lidah tetap naik ke atas, menjaga jalan nafas tetap terproteksi ketika melakukan ventilasi tekanan positif. Kemudian selanjutnya adalah tape, stetoskop, dan obat-obatan. Kita berikan obat-obatan ini karena pasien masih ICS 7 sehingga refleks proteksi jalan nafas masih hitam. Namun kita tidak menggunakan relaksan karena penggunaan obat
Setelah alat dan obat siap, kita akan melakukan intubasi kepada pasien. Sebelumnya kita lakukan cuci tangan dengan cara WHO dan menggunakan hand scrub. Sebelum kita melakukan intubasi, kita lakukan pengecekan tanda vital. Kita pastikan dulu bahwa pasien dalam kondisi stabil. Kemudian kita ganti RLM dengan valve untuk preoksigenasi. Sambil dilakukan preoksigenasi, kita meminta asisten untuk memasukkan obat-obat yang diperlukan, analgetik dan obat sedasi. Kita pastikan pemilihan face mask-nya fit kepada wajah pasien sehingga mengurangi kebocoran pemberian ventilasi. Kita tunggu obat-obat dari sedasi dan analgetik bekerja sesuai dengan onset dari obat-obatan. Setelah onset obat tercapai, kita lakukan intubasi. Kita buka blade, masukkan bilah blade dari sudut mulut sebelah kanan, menyisihkan lidah ke kiri, pastikan bahwa bibir tidak terjepit blade, kemudian susuri lidah hingga bertemu epiglotis dan memasukkan blade ke valikula. Kita dorong, kemudian kita cari visualisasi yang paling optimal untuk plika vokalis. Setelah dapat, kita minta asisten untuk tetap memberikan penekanan pada krikoid agar posisinya tidak berubah. Kita masukkan ET. Setelah selesai, kita tarik stilet, kita kembangkan balon ET dan menghubungkan ke sumber oksigen. Kemudian kita cek apakah ET posisinya sudah tepat atau belum dengan mengauskultasi paru dan lambung. Pertama kita auskultasi paru kanan. Jika paru kanan sudah terdengar, kita lanjutkan mengecek ke seluruh lapangan paru. Ketika kita mengauskultasi paru kanan tidak terdengar, maka kita lanjutkan langsung mengauskultasi lambung. Kita cek apakah terdengar suara hembusan nafas atau tidak. Jika terdengar berarti terjadi malposisi ET masuk ke dalam esofagus. Jika terjadi malposisi ET, kita lakukan pencabutan ET dan kita ulangi lagi prosedur dari awal. Setelah yakin bahwa posisi sudah benar, kita lakukan fiksasi. Setelah melakukan intubasi, kita dapat memberikan ventilasi pasien dengan cara manual atau menghubungkannya ke ventilasi mekanik. Demikianlah praktek intubasi endotrakeal dari saya. Semoga bermanfaat dan semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.